Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ida Triwulandari dengan NIM 2023 106 301 11448. Saat ini saya mengajar di SMPN 2 Puger yang bertempat di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini Selasa 5 Desember 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja mata pelajaran biologi kelas 7, materi ekosistem. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk selanjutnya kita mulai pembelajaran hari ini. Najwa, tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya Bu Ida akan absen dulu. Amanda, Ana Rahmawati, Ananda, Rahelia, Arnis. Pada pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai ekosistem. Nah, untuk kali ini kita melanjutkan materi itu dengan tujuan pembelajaran, yaitu kalian mampu menyebutkan upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Membahas mengenai pencemaran lingkungan, tahukah kalian kalau di sekitar kalian itu ternyata banyak sekali pencemaran lingkungan? Kalau kalian perhatikan di sekitar sini, kira-kira yang termasuk pencemaran lingkungan itu mana? Pabrik, ya. Pabrik mana kira-kira? Pabrik semen, ya. Nah, kalian sudah mengetahui ternyata pabrik itu adalah penyebab pencemaran lingkungan, ya, pencemaran udara. Kalian sudah tahu mengenai pencemaran lingkungan pada pabrik. Nah, setelah itu dari peristiwa tersebut ternyata kalian sudah mengetahui permasalahan yang nantinya akan ditimbulkan oleh pabrik tersebut. Di antaranya apa? Yang merupakan penyebab dari pencemaran? Limbah. Limbah itu bisa berupa apa saja limbah itu? Limbah cair,
limbah padat, kemudian apa lagi? Limbah uap berupa asap. Nah, Bu Ida punya gambar mengenai pencemaran yang kalian sebutkan tadi. Nah, nih kalian perhatikan gambar yang ada di depan itu. Ada pencemaran udara ya. Asap tersebut yang dikeluarkan oleh pabrik, kemudian ada limbah cair yang merupakan pengeluaran dari pabrik. Kemudian yang ketiga yaitu limbah padat yang dibuang ke sungai, nanti berupa endapan. Berarti nantinya merupakan pencemaran tanah. Nah, dari situ ternyata kalian itu sudah mengetahui mengenai permasalahan yang timbul akibat pencemaran lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yaitu hari ini menyebutkan upaya-upaya penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai pencemaran air, udara, dan tanah, silakan diperhatikan video pembelajaran yang ada di depan. Jika perlu kalian catat poin-poinnya yang ada di video pembelajaran tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Mia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang pencemaran lingkungan. Materi IPA kelas 7 semester 2. Coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini ya? Ya, benar, ini adalah gambar pabrik. Apa manfaat pabrik? Pakaian, buku, pulpen, termasuk HP yang kalian gunakan untuk mempelajari video ini, semuanya adalah hasil dari pabrik. Jadi, banyak sekali manfaat pabrik, bisa menghasilkan barang-barang kebutuhan manusia, juga berbagai makanan untuk dikonsumsi. Lalu, apakah ada efek sampingnya? Tentu saja, bungkus-bungkus makanan kalau kamu buang sembarangan akan menjadi sampah, akan menjadi bahan pencemaran. Kemudian limbah dari pabrik, termasuk asap, limbah cair, juga akan menjadi bahan pencemar lingkungan. Mari kita pelajari lebih lanjut. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Dapat berupa zat kimia, debu, radiasi, dan panas. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama, bila kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Kemudian berada di tempat yang tidak semestinya dan berada pada waktu yang tidak tepat. Jenis-jenis pencemaran, ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air. Coba kalian perhatikan dua gambar ini. Gambar mana yang kamu sukai? Tentu saja yang atas ya, di mana lingkungan air masih bersih, jernih, dan tidak tercemar seperti gambar yang satunya. Maka mari kita jaga lingkungan air agar tetap bersih dan tidak tercemar. Karena apa? Karena manusia membutuhkan air untuk berbagai keperluan dalam hidupnya. Bisa untuk minum, mandi, memasak. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa, danau, dan laut. Ciri air tercemar: adanya bahan pelarut dan endapan, berbau, berwarna,
memiliki rasa, suhu air berubah, derajat keasaman tidak netral. Untuk pH netral itu nilainya 7. Kalau kurang dari 7 atau lebih dari 7, itu berarti airnya juga sudah tidak netral, kemungkinan sudah tercemar. Mikroorganismenya pun berlebihan. Penyebab pencemaran air. Yang pertama adalah limbah industri. Air limbah industri berupa zat organik maupun anorganik termasuk logam berat misalnya raksa, timbal, dan kadmium. Limbah rumah tangga atau limbah domestik. Limbah organik seperti kulit buah, sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, dan daun. Sedangkan yang anorganik seperti besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas, cat, dan minyak wangi. Dampak pencemaran air. Yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan limbah organik atau pupuk berlebihan dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Ini adalah blooming alga, di mana alga menutupi permukaan zat cair sehingga organisme di dalamnya menjadi sulit untuk berfotosintesis. Dampak yang lain adalah gangguan kesehatan. Kerusakan saraf akibat merkuri atau raksa pernah terjadi di Minamata, Jepang, sehingga disebut penyakit Minamata. Limbah yang mengandung virus dan bakteri akan menyebabkan penyakit seperti diare, disentri, kolera, tipes, hepatitis, dan berbagai penyakit kulit lainnya. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa penyakit tertentu seperti malaria, chikungunya, dan demam berdarah, dan jaring-jaring makanan. Jadi, kadar pencemar tertinggi akan terkumpul pada konsumen puncak. Dampak pencemaran air. Yang pertama adalah mengganggu pemandangan. Coba kalian lihat pemandangan pantai ini. Sangat kotor kan? Maka kalian kalau piknik silahkan jangan buang sampah sembarangan. Penanggulangan pencemaran air juga bisa dilakukan dengan prinsip 4R. Yang pertama recycle atau daur ulang. Yang kedua adalah reuse atau penggunaan ulang. Yang ketiga adalah reduce. Reduce adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Yang keempat adalah repair, artinya melakukan pemeliharaan. Pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup. Penyebab pencemaran udara. Yang pertama adalah aktivitas alam. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Penyebab berikutnya adalah aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, asap rokok, dan senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Dampak pencemaran udara yang pertama adalah pada kesehatan. Ini bisa menyebabkan penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Dampak pencemaran udara yang lain adalah bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu adanya hujan asam. Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi secara global akibat panas matahari terperangkap oleh gas rumah kaca. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah yang semula alami. Nah, kalian sudah melihat tayangan video pembelajaran tadi, kemudian kira-kira dari video pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai pencemaran lingkungan yang dikenal dengan 4R ya. Yang pertama yaitu reduce, reuse, replace, dan recycle ya. Apa itu mengenai reduce tadi? Pengurangan, berarti mengurangi apa yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Sekarang tugas kalian yaitu memecahkan permasalahan pada masing-masing pencemaran lingkungan. Bagaimana, Bu? Berarti nanti ada pembagian karena permasalahannya ada 3. Kalian nanti akan terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing berarti 5 orang. Kemudian memecahkan permasalahan mengenai
pencemaran udara, air, dan tanah tadi. Untuk kelompok 1, kelompok 1 akan memecahkan masalah pencemaran air. Yang kelompok 2, pencemaran apa tadi? Udara. Yang kelompok 3, pencemaran tanah. Kemudian yang kelompok 4, air. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan. Menyelesaikan permasalahan mengenai pencemaran air, berarti nanti penyebab pencemaran air. Iya. Baik anak-anak, untuk LKPD sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 3 sudah siap? Sudah. Silakan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari pencemaran tanah. Uraikanlah penyebab pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah yaitu limbah domestik berasal dari pemukiman. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kelompok 3 tadi membahas masalah mengenai pencemaran tanah ya. Nah, kira-kira dari dampak kemudian penyebab sama penanggulangannya ada yang ditanyakan? Silakan berdiri dulu Naswa jika mau bertanya. Perkenalkan diri kemudian silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Naswa Zafir, perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini bertanya. Setiap hari manusia itu selalu memproduksi sampah, maka dari itu kita harus mengelola sampah itu. Padahal sampah itu bisa saja kita buang dan kita tinggal begitu saja. Pertanyaan kami, kenapa sampah harus dikelola? Baik, jawaban untuk pertanyaan anak. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Semua kegiatan manusia itu tidak lepas dari sampah, maka dari itu bila sampah tidak dikelola dan hanya langsung dibuang di lingkungan, maka akan mengurangi nilai kebersihan dan keindahan, mengurangi kenyamanan, menjadi media penularan penyakitan dan menurunkan kualitas lingkungan kita. Gimana? Sudah terwakili pertanyaan dan jawabannya? Mungkin ada yang tanya lagi? Bisa kembali ke tempat duduknya, silakan. Untuk presentasi kedua, kelompok 2 ya. Silakan ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Zafir dengan teman-teman saya. Yang akan mempresentasikan hasil pengamatan dari pencemaran udara. 1. Pencemaran apakah ini? Yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu sekian presentasi dari kelompok 2. Dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Silakan.
berdiri dan memperkenalkan diri. Tadi sudah dibahas mengenai penyebab, dampak, dan cara menanggulangi pencemaran udara. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara mengurangi pencemaran udara akibat asap pabrik dan bermadu pekat. Terima kasih. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami, cara menanggulangi pencemaran udara akibat asap pabrik yang terlalu pekat yaitu memasang filter pada cerobong asap. Selain itu, kita juga bisa melakukan penanaman pohon di sekitar pabrik. Sekian jawaban dari kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengawasan tentang pencemaran air. Baik, saya akan membacakan soal-soal tentang pencemaran air. Soal pertama, uraikan penyebab pencemaran air. Ada yang mau ditanyakan mengenai pencemaran air? Kelompok 3 mau mengajukan pertanyaan? Saya berwawasan mengenai pencemaran air termasuk pencemaran lingkungan. Apa fungsi pencemaran air tersebut? Pencemaran air bisa diakibatkan oleh masuknya zat padat maupun zat cair ke dalam ekosistem. Contoh, zat padat pada plastik, zat cair bahan kimia, bekas cucian rumah tangga, tumpahan minyak, dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Uraikan penyebab pencemaran air. Pencemaran air adalah zat atau komponen lain menyebabkan perairan, limbah industri, limbah rumah tangga seperti kulit buah, sayuran, sisa makanan, kayu dan daun, plastik, kaca, kaleng, bekas, minyak wangi. Limbah pertanian, upaya menanggulangi pencemaran tanah dengan cara 4R. Adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan diperhatikan. Apa yang kami lakukan setelah lingkungan melakukan polusi air? Baik, saya akan menjawab dari kelompok 4. Menurut kami, jika lingkungan tempat tinggal kita sampai terjadi polusi air, kita akan melakukan pengelolaan limbah dan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Sudah cukup untuk kelompok 1, silakan kembali ke tempat duduknya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LKPD nanti sebelum keluar dikumpulkan ya anak-anak ya.
Dari beberapa permasalahan tadi, kalian sudah mengetahui beberapa pencemaran, diantaranya yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pencemaran air, apa itu yang dimaksud dengan pencemaran tanah, apa itu yang dimaksud dengan pencemaran udara. Ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah acungkan tangan. Berdiri. Pencemaran air adalah zat atau komponen lain ada yang menambahi? Komponen lain itu apa saja? Komponen, kalau air itu berarti kan nantinya berada di dalam air, berarti peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam, ke dalam perairan. Nah, itu silakan dilihat di depan. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, ya. Nah, tadi sudah ditayangkan di video ciri-ciri air yang tercemar, yaitu berwarna, berbau, dan mempunyai rasa. Nah, jadi kalau air yang tercemar itu ternyata ciri-cirinya berbau. Kalau kalian misalkan di sumur, itu kemudian kalian membuka keran ternyata timbul bau yang nggak enak, nggak sedap ya, berarti itu adalah air yang tercemar. Kemudian kalau air tercemar itu pH-nya kurang dari 7 atau lebih dari 7. Apa itu pH? Ada yang tahu? Betul sekali. Jempol 2. Jadi pH itu derajat keasaman. Jadi kalau pH-nya kurang dari 7 ataupun lebih dari 7, ada asam, ada basa. Kemudian kalian sudah mengenal mengenai pencemaran lingkungan. Mulai dari pencemaran air, tanah, dan udara. Kira-kira pencemaran air itu apa sih? Pencemaran lingkungan itu apa sih? Segala sesuatu termasuk bahan-bahan fisika dan kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan kalian itu sudah mengenal mengenai pencemaran lingkungan, diantaranya ada pencemaran air, udara, dan tanah ya, beserta penyebab, kemudian apalagi penanggulangan dan dampaknya dari masing-masing pencemaran tersebut. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, untuk
pertemuan yang akan datang silakan dipelajari materinya. Kemudian untuk hari ini, cukup untuk hari ini, silakan dipimpin berdoa dulu. Sekarang marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke kelasnya masing-masing. Ya, jangan lupa LKPD-nya. Iya, sudah taruh sini.